Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Liridho illa wa li syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kana khususan mu'allif hadzal kitab al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji kita sampai di bab 29 dari kitab Riyadhus Shalihin. Babu qada'i hawaijil muslimina. Bab yang membahas tentang menyelesaikan urusan-urusan sesama muslim. Tekstualnya sesama muslim, konteksnya ya kepada siapa saja, agama apa saja. Mosok mau nolong nanya agama dulu ya. Misalnya ada orang tabrakan, "Brus, kamu Islam atau Kristen?" Begitu Islam Pak, NU Muhammadiyah, NU Pak, PKB atau P3. Kok buru mati. Ya wis agamanya apa saja. Yang non muslim pun kita dianjurkan untuk saling membantu, apalagi yang sesama muslim. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 77, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Waf'alu, dan berbuatlah, al khaira, kebaikan. Kebaikan itu nilainya universal. Universal bahasa kita apa ya? Umum, banyak banget. Tetapi kebaikan itu kadang butuh disandingkan dengan kebaikan berikutnya. Karena kalau kebaikan berdiri sendiri itu kadang konotasinya, nilainya enggak baik lagi. Rajin itu secara umum nilainya artinya baik. Tapi nanti kalau disandingkan dengan sesuatu yang tidak baik, maka akan berubah menjadi tidak baik. Misalnya nyolong, kan tidak baik. Tapi kalau kata rajin disandingkan dengan kata nyolong, rajin nyolong ya, jadinya tidak baik. Maka rumus kebaikan itu kayak rumus perkalian ini. Kalau perkalian kan plus kali plus sama dengan plus. Baik plus baik sama dengan baik. Rajin baik, sholat baik, rajin sholat sama dengan baik. Kalau perkalian plus kali min sama dengan min ya. Yang belajar matematika, saya dulu matematika nilainya jelek masalahnya. Min ya. Plus kali min sama dengan min. Baik plus buruk jadinya buruk. Rajin tadi baik. Nyolong buruk, berarti rajin nyolong sama dengan buruk. Kemudian min kali plus sama dengan min juga, ya kan? Min juga kan? Min kali plus sama dengan min. Keburukan tambah kebaikan tetap buruk juga. Misalnya lawan katanya rajin tadi males. Males itu kan secara umum buruk. Males buruk atau min. Kemudian disandingkan dengan kata sholat. Males sholat jadinya buruk ya. Iya berarti min kali plus sama dengan min.
Tapi min kali min sama dengan plus. Misalnya tadi yang kita ambil contoh buruk malas. Kemudian contoh buruk yang kedua nyolong. Berarti malas nyolong sama dengan baik kan? Mau malas nyolong kan nggak jadi nyolong, mau malas. Bang nggak nyolong bang enggak malas. Berarti kan nggak jadi nyolong. Itu kebaikan itu nih kalau dilihat dari ilmu matematika sama kayak rumus perkalian. Maka kata rajin ya belum tentu baik, kata malas ya belum tentu buruk, tergantung nanti disandingkan dengan kata apa. Rajin kalau disandingkan dengan ibadah ya bagus, itu plus tambah plus kali plus. Tapi kalau disandingkan dengan yang negatif, yang tidak baik, ya tidak baik pula. Lah di sini perintah ayatnya waf'alul khaira, berbuatlah kebaikan, kebaikan yang memang benar-benar bernilai baik. La'allakum tuflihun, maka engkau akan memperoleh keberuntungan, memperoleh kesuksesan. Siapapun yang baik, insya Allah kebaikan pula yang akan diperolehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, teh manis ini memang menggoda iman. Hadis 244 ini sama persis dengan hadis yang dulu pernah kita baca, yaitu di hadis 233. Maka enggak, saya akan baca, akan langsung loncat di hadis 245. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, man naffasa min an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabin yaumal qiyamah. Man, siapapun nafasa, yang membebaskan, yang menyelesaikan, an mukminin, dari seorang mukmin lainnya, kurbatan, satu urusan, satu kesulitan, min kurabid dunia, dari macam-macam banyaknya kerepotan, keruwetan urusan dunia. Orang yang bantu orang lain sehingga satu urusan, satu keruwetan terselesaikan, maka naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan melepaskan berbagai macam keruwetan bagi orang tersebut di hari kiamat. Ini kadang malah ini dibalik ya. Kalau bisa sulit kenapa harus mudah? Kalau bisa jadi duit kenapa harus gratis? Ini kadang-kadang begitu ya. Itu saya pernah ngalami mau masukin nama anak ke kakak tahun 2012. Ya Allah, di pingpong sono sini. Pak, ini harus ada tanda tangan dari ini harus ada pengantar dari dokter tempatnya lahiran. Wah, mumet saya. Akhirnya ketemu apa LMK ya. LMK namanya ya. Yang dari RW itu loh. Kebetulan LMK itu pengurus salah satu masjid yang saya sering khutbah di situ. Begitu saya turun ketemu, Pak, loh ngapain? Ini Pak mau masukin nama anak ke kakak, kok suruh sini, suruh sono, suruh sini, suruh sono. Kayaknya ruwet amat, tinggal ngetik nama anak, susah amat. Batin saya, kata dia, udah sini Pak. Saya suruh nunggu, Bapak tunggu aja di situ. Pak Ustaz tunggu aja, udah ngopi-ngopi kayak ngerokok-ngerokok di situ. Loh nggak nyampe setengah jam jadi Pak. Padahal tadi saya udah ke sono. Pak, ini harus ada, ini harus sono lagi. Waduh ya Allah, susah amat ya. Itu orang yang nolong saya, moga-moga ya termasuk yang nafasallah. Alhamdulillah juga orangnya juga udah kok alhamdulillah ya. Orangnya udah nggak ada. Kok alhamdulillah. Orangnya udah meninggal. Belum lama orangnya meninggal, dan tadi saya Jumat khotbah di situ. Di gak jauh dari Islamic di belakangnya, daerah situ. Nah, orang yang almarhum namanya Al-Maghfurul Pak Haji Hudi. Beliau itu dulu LMK, nama apa LMK ya namanya ya. Yaitu yang bantu saya, yang saya udah ruwet, udah mumet, hampir kayak orang putus asa, Pak.
Wong, Pak ini harus ada surat pengantar dari bidan, saya udah ke bidan. Begitu sono, wah ini harus ada surat pengantar dari RT RW, balik lagi ke RT RW. Kenapa nggak sekalian tadi sih diomongin? Ya Allah, ditolongin orang. Nah, orang yang nolong keruwetan orang, bukan insya Allah, dijanji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat keruwetannya akan dilepaskan atau akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nolong sesuai dengan kemampuan dan kebisaan kita. Cuman saya juga pernah, Pak, ditolongin orang, cuman saya suudon sama orang itu. Banjir saya naik motor mogok di Igi, Pak, di depan pintu Kelapa Gading gitu. Malam-malam saya pulang isi pengajian di daerah Pulau Gadung, motor saya mogok di situ. Ada anak muda 2, pakaiannya wes preman pokoknya. Dia berhenti, Pak, kenapa? Waduh, suudon ya ini, jangan mau begal saya ini. Suudon Pak, karena penampilannya begitu ya. Pak, boleh saya bantu? Saya bilang boleh, cuman ini tangan udah siap-siap, Pak. Udah ditolongin suudon lagi saya ini, Pak. Entah apa dia pakai caranya gimana, itu busi dibukain, ditiupin, dilap pakai bajunya dia itu. Begitu selesai lah, maksud saya pengen saya kasih uang, kabur. Ya Allah, muka-muka orang beneran apa bukan ya? Tengah malam ya, Pak? Sekitar jam 11-an, setengah 12. Ya Allah, kadang nggak nyangka ya, penampilannya kayak begitu tapi nolong. Lah kita bisa nolong apa ya, sesuai dengan kemampuan dan kebisaan kita. Kita bisanya di bidang apa ya wis nolong. Wa man yassara ala mu'sirin, dan siapa yang mempermudah orang yang lagi kesulitan, maka yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan urusannya, bukan hanya di akhirat ini, fid dunya, dunianya, urusan dunianya, wal akhirati, dan urusan akhirat. Orang kalau suka mudahin urusan orang, insya Allah urusannya jadi mudah. Ini saya dapat ilmu malah dari orang Kristen. Saya dulu pernah kerja mebel, bosnya itu orang Kristen. Lah bos saya ini kalau belanja itu nggak pernah nawar. Belanja di Pulau Gadung itu kan dulu depot-depot mebel banyak. Itu kalau belanja saya kan sering nganterin. Nggak pernah nawar. Saya tanya, bos kok nggak nawar sih? Paling beda juga berapa ribu sih. Orang kalau mudahin ntar ya urusan kita dimudahin loh. Padahal bukan orang Islam ya, Pak. Tapi saya perhatiin, asal dulu kita kerja bikin lemari, bikin apa, asal ada yang datang mau beli, itu indilala saya perhatiin nawarnya nggak ribet-ribet, Pak. Cuman begitu saya pindah kerja, dulu di sini di Mambo ini dulu ada mebel, orang Arab kalau nggak salah ya. Itu orangnya cerewetnya, naudzubillah min dzalik. Saya kerja nggak tahan lama loh. Cuman 1,5 bulan atau 2 bulan. Batin saya bandingin dulu saya kerja sama orang Kristen, orangnya nggak cerewet, mudahin urusan orang. Lah ini orang Islam yang konon katanya keturunan Arab, tapi Arabnya entah keturunan Abu Jahal, Abu Lahab, nggak tahu lah. Asal jam 12 wayahnya orang Jumatan yang malah tidur. Lah begitu saya perhatiin, asal ada orang beli, Pak, ya cerewetnya sama, Pak. Lah namanya ukiran kerjaan tangan dihitung, Pak. Lah kalau bikinan mesin kan mungkin bisa sama persis. Kerjaan tangan, Pak. Gambar kayak rantai di kursi meja makan itu dihitung 1, 2, 3. Kok nggak sama, Mas? Ini ada 36, ini 34. Yang beli. Ini karena bosnya cerewet, yang beli ya ikut cerewet. Lah terus ini cerita mertua yang kenal. Mertua itu kalau dagang kan dagang sayur mertuanya. Orangnya kalau belanjanya ribet, nanti ada orang belanja ke dia, yo ribet lagi. Ini kata beliau. Saya perhatiin dulu kan, saya sering sebelum saya banyak kegiatan ngajar kan sering bantuin. Saya perhatiin kok iya ya. Orang itu terkenal ribet. Nanti asal ada orang belanja ribet, Pak. Cabai aja dibungkusin diputer-puter. Ya Allah, orang kalau suka ngeribetin, diribetin lagi. Kalau orang suka mudahin, dimudahin lagi. Oh, iya ya. Makanya kadang saya kalau sama istri kalau belanja, beda 1.000-2.000 ngapain sih ditawar? Untungnya nggak seberapa, giliran belanja di mall, nggak nawar ya, langsung bayar.
Ada bandrol. Lah giliran di dagang tukang sayur keliling tuh nawarnya, ya Allah. Untung paling enggak seberapa nawarnya. Kadang udah nawarnya ribet, ngenyek lagi. Ngenyek yo. Bisa ngacak kok. Ucek-ucek. Aduh, ya Allah. Itu saya pernah nganterin beli mangga, Pak. Beli mangga yang untuk rujak itu memang kecil-kecil ya. Di pasar Blimbing gitu. Nah, itu loh. Ngomongnya begitu. Mangga seupil-upil malamat langsung saya giniin. Kalau upil kok segede itu, hidungnya seberapa? Kata istri langsung, diem ngapa? Enggak, paling mentok beda 2.000 saya gitu. Ntar dikantongin juga ujung-ujungnya malah kadang hilang. Niatin sodakoh, dia sodakoh sih. Laki sama perempuan kadang beda dalam urusan itu ya. Tapi kadang ada laki yang riwit juga. Lah, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Bukan hanya urusan akhirat kalau dalam hal ini loh. Kalau orang memudahkan urusan orang lain, bukan hanya akhiratnya, dunianya juga dimudahin. Lah mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kalau orang suka bikin sulit orang, ya akan dibikin sulit juga. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Waman, dan siapapun, sataro yang menutup musliman, aibnya saudara muslim, satarahullah, maka Allah akan menutup aibnya fid dunya, aib dunianya juga ditutup, wal akhirati, dan juga aib akhirat. Di bahasan yang lalu ya, ada kalanya kita boleh menceritakan aib orang kalau itu untuk tujuan memberi peringatan. Kemarin saya contohin, misalnya ada kita kenal orang itu, kenal banget karena mungkin pernah jadi tetangga, teman satu kos atau satu kontrakan. Lah kok kita tahu orang itu jahil apa jahil? Panjang tangan itu. Enggak bisa melihat barang kayaknya nganggur. Baju dijemur kan kayaknya nganggur ya. Pindahin ke kamarnya. Sepatu dirak kayaknya nganggur, enggak dipakai, pindahin. Lah kemudian lama bertahun-tahun kita enggak ketemu, lah kok tiba-tiba dia pindah ke lingkungan kita. Lah kemudian kita memberitahu ke tetangga kanan kiri, Mas, Pak, hati-hati. Orang itu dulunya begini-begini, kalau masih dia begitu hati-hati, Pak. Ya syukur-syukur sudah berubah. Ini kita menceritakan itu kan aib sebetulnya kan ya. Tetapi dengan niat untuk memperingatkan orang agar tidak menjadi korbannya. Nah, dalam hal seperti ini diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada niat untuk memperingatkan orang, justru hanya untuk ngumbar aib, lah ya ini yang nggak boleh. Wong di hadis yang sebelumnya kan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin, bahwa setiap orang yang punya kesalahan di masa lalu diampuni oleh Allah asal ia mau taubat, kecuali bagi orang yang justru malah mempublikasi kesalahan atau dosa di masa lalu, justru malah dicerita-ceritain. Nah itu yang bahaya, nggak boleh. Wes pokoknya kalau bisa ditutup serapat-rapatnya kesalahan di masa lalu, kecuali kalau untuk alasan itu tadi. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah akan menolong hambanya, makanal abdu, selama hamba itu fi auni akhihi, mau menolong saudaranya. Nah, kalau dalam teks ini, potongan hadis yang belakang ini tidak menyebutkan muslim atau enggak muslim. Akhihi, saudara. Saudara itu ya bisa saudara seagama sama muslim, saudara sesuku, sebangsa dan sebangsa tanah, sebangsa air. Bukan deh, sebangsa tanah, sebangsa air. Oh bukan gitu. Sebangsa tanah mah sebangsa air. Pokoknya sama-sama manusia, yuk ditolong. Bahkan dalam riwayat ketika Rasulullah lagi duduk bersama dengan para sahabat, lewatlah serombongan orang membawa jenazah. Kemudian Rasulullah berdiri sebagai bentuk hormat.
Kemudian para sahabat, ayo berdiri. Lah kemudian ada salah seorang sahabat yang kalau bahasa kita ngeyel, ya Rasul, itu kan bukan orang Islam. Ngapain kita hormati dengan berdiri? Justru Rasulullah begini, itu manusia bukan? Ya manusia, ya udah berdiri. Kita hormati sebagai manusianya, bukan agamanya. Kalau agama itu pilihan dia, urusan dia dengan Allah. Tapi sesama manusia lah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah persaudaraan, saudara sesama umat manusia. Nah, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama ia rajin menolong ke sesama saudaranya. Menolong dalam bentuk apa? Ya macam-macam. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Nah, ini kalau hadis ini sering dibaca biasanya muqaddimah kalau ngaji. Waman siapapun salaka yang menempuh thariqon jalan yaltamisu bihi ilman yang mengarah kepada ilmu pengetahuan alias ngaji. Orang yang membantu terselenggaranya penyebaran ilmu. Ya kalau bisa ngajar, kalau nggak bisa ngajar ya memfasilitasi orang yang ngajar itu. Maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan perjalanannya menuju surga. Kalau dalam hadis itu kan Rasulullah sampaikan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Kun aliman, jadilah orang yang menyebarkan ilmu, berarti yang ngajar. Kalau nggak bisa muta'alliman. Muta'alliman itu ya orang yang belajar tapi bawa alat belajar. Ya anak-anak kita yang sekolah bawa buku, bawa alat tulis, bawa kitab dan lain-lain. Itu namanya muta'alliman. Kalau muta'alliman nggak bisa, mustami'an. Nah, kayak kita begini kan mustami'an ya. Mustami'an itu jiping, ngaji kuping. Wong mau nulis matanya udah beruet ya. Kalau nggak pakai ini tulisan nggak kelihatan, nulis juga kadang tangan udah kayak kaku. Ya wes lah, mustami'an, dengerin. Tapi kalau dengerin pun nggak bisa. Pengen ngaji cuman apa daya, badan lagi kurang enak, lagi banyak urusan, lagi banyak kerjaan yang deadline harus selesai hari ini. Maka jadilah muhibban, orang yang seneng, orang yang menfasilitasi. Mungkin dia nggak pernah hadir di pengajian itu, tapi pengajian itu terselenggara karena difasilitasi sama dia. Oh, kayak ini nih, apa yang traktir beliin jasu, teh, macam-macam. Mungkin dia sibuk dengan kerjaannya dan lain, tapi ia memfasilitasi orang bisa ngaji. Nah itu namanya muhibban, pecinta. Ia senang ngaji karena dia mungkin sibuknya urusan lain, akhirnya ya udahlah saya nitip aja lah untuk acara taklim itu, untuk kegiatan itu namanya muhibban. Tapi wala takun khomisan, jangan sampai jadi yang kelima. Tadi kan pertama yang ngajar, yang kedua yang belajar tapi bawa alat tulis. Kalau nggak bisa mustami'an yang denger. Yang keempat muhibban, pecinta atau yang menfasilitasi. Tapi wala takun khomisan, tapi jangan sampai jadi yang kelima. Yang kelima itu apa? Ngajar enggak, belajar enggak, dengerin enggak, seneng enggak. Lah terus apa yang kelima? Ya makanya jangan sampai jadi yang kelima. Minimal kalau memang enggak bisa hadir ya tadi muhibban, pecinta. Walaupun dia mungkin enggak bisa bantu karena memang dia sendiri ada keterbatasan, ya wes paling enggak ada rasa cinta seneng dengan penyebaran ilmu pengetahuan. Jangan sampai justru malah ngalang-ngalangi orang mau ngaji dengan ngolok-ngolok ngaji mulu, enggak alim-alim ngaji mulu. Yang kemarin aja belum diamalin udah ngaji lagi tambah ruwet. Malah kalau orang Jawa bilang ngendon-ngendoni. Ngendon-ngendoni apa ya? Indonesianya apa? Provokator, tapi pokoknya ngapain sih ngaji? Ngaji juga gak jadi ustadz ini, nggak usah ngaji. Yang kemarin juga itu paling bahasannya itu lagi. Wes angel orang begini. Ini khomisan yang kelima, jangan sampai jadi yang kelima. Wes pokoknya kalau bisa ya aliman, muta'aliman, kalau nggak bisa mustami'an au muhibban. Wong yang dinilai oleh Allah kan
Kan usaha kita, ikhtiar kita. Yaltamisu tariqan salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Dan orang-orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah, berarti masjid, musola. Masjid sama musola itu enggak ada bedanya sebetulnya. Hanya istilah aja. Kita di Indonesia ini kan memang kaya dengan istilah. Bahkan di kampung saya enggak ada musola, adanya langgar. Sholat di langgar, iya. Adanya langgar, surau. Kalau orang Sunda apa? Tajuk, apa ya? Tajuk ya, iya. Indonesia ini memang kaya dengan istilah, Pak. Inggris sama Arab enggak ada apa-apanya, Pak. Kalah. Saya pernah mungkin ngomong Inggris itu ngomong beras ya rice, ngomong nasi ya rice, ngomong gabah ya rice. Arab ngomong gabah ya al-arus, ngomong beras ya al-arus, ngomong nasi ya al-arus. Coba Indonesia, Pak. Kaya Indonesia, Pak. Kalau masih nempel di pohon namanya padi. Kalau udah dirontokin namanya gabah. Kalau udah dibuka kulitnya namanya beras. Itu yang utuh, yang pecah menir. Udah jadi berapa? Dimasak, kalau airnya pas jadinya nasi. Kalau kebanyakan air udah jadi berapa? Kalau dibungkus daun, kalau panjang lontong, kalau agak pendek uras. Armarem, orang kampung saya armarem bilangnya. Ya kan, kalau dibungkus pakai janur ketupat. Udah jadi berapa, Pak? Nasi nggak habis, kemudian dijemur jadinya. Ya kalau orang kampung saya karak. Indonesia loh, Pak. Indonesia. Oh yo, jadinya banyak kan ya? Jadi berapa? 10 ada kali ya? Ya kalau Arab mah tetap al-aruz. Inggris tetap rice. Mau nasi yo rice, mau beras yo rice. Indonesia dilawan. Orang jatuh aja beda-beda, Pak. Kalau ke belakang jeledak, kalau ke depan nyungsep. Jatuh-jatuh juga. Jatuh-jatuh juga. Istilahnya yang kebanyakan kita, Pak. Wa majtama'a qaumun min baitin fi baitin min buyutillah. Ketika orang berkumpul di rumah-rumah Allah, entah masjid entah musalla, ya kayak kita begini. Yatluna kitab Allah, yang dibacakan kitab Allah. Walaupun mungkin seayat tadi yang saya bacakan surah Al-Hajj ayat 77. Kita kumpul dibacakan ayat, apalagi kalau kan ayat ini hadis ini yang jadi dalil orang yasinan. Kan kumpul-kumpul di masjid, di musola atau di tempat-tempat tertentu dengan membaca ayat-ayat Allah. Di situ tidak disebutkan yang dibaca apa, yang penting itu ayat Allah. Mau Yasin, mau Waqiah, mau Tabarok, mau Ar-Rahman, wis terserah. Lo orang seberang sono nggak boleh katanya. Lo dalil umumnya ada kok. Orang-orang yang kumpul di rumah Allah kemudian yatluna kitab Allah, ia membaca kitab Allah, berarti ayat Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu, kemudian ia mempelajarinya. Nah, kalau kayak kita ini sekarang kan lagi mempelajari. Kalau mungkin malam Jumat kan cuman yatluna kitab Allah, hanya membaca. Lah, kemudian di waktu tertentu kita yatadarasuna, mempelajarinya. Walaupun cuma sepotong ayat, 2 ayat, setiap kita ngaji ini paling enggak kan penjabaran dari salah satu ayat Quran. Bainahum, di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan menurunkan ketenangan untuk orang tersebut. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi dengan kasih sayang rahmahnya Allah. Wa haffathumul malaikatu, dan dikelilingi, dijaga oleh para malaikat. Ini mungkin di luar ini, untung kita nggak melihat ya. Kalau melihat penuh kali ya. Nah, iya, asal bukan Israel aja ya. Enggak, takutnya Israel ikut ngantri juga. Lah ya kali kan bisa jadi. Malaikat akan ikut nimbrung. Wa dzakarahumullahu fi man indahu,
dan Allah akan membanggakan orang-orang yang seperti itu tadi. Maksudnya seperti itu, dia kumpul di tempat ibadah, ia baca ayat Quran, kemudian ia mempelajari itu, maka Allah membanggakannya di hadapan makhluk Allah yang ada di dekat Allah, berarti para malaikat. Nah, itu ini yang menjadi dalil kita kumpul yasinan, kita kumpul baca-baca macam-macam. Rotibul Haddad itu kan di situ ada potongan ayat-ayat Quran. Tahlilan juga di situ ada potongan ayat Quran. Lah ini kan dalil-dalil umum. Dalil umum itu artinya tidak menunjuk secara spesifik, secara umum bahwa orang yang melakukan itu seperti itu tadi, maka akan diturunkan rahmat Allah, dikelilingi para malaikat, dan Allah membanggakan di hadapan makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah. Kemudian waman bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Orang yang kurang amalnya tidak bisa ditutup dengan nasabnya. Orang yang amalnya kurang, nasabnya itu nggak bisa nambel. Nggak bisa nambal apa nambel? Orang yang nasab amalnya nggak bagus itu nggak bisa ditutup dengan nasab yang bagus. Ini beberapa hari yang lalu kan di media sosial itu kan heboh Pak tentang nasab. Habaib di Indonesia ini nasabnya dipertanyakan, apakah benar itu nyampe ke Rasulullah. Yang pertama membongkar itu kan yang orang Kulon ya, Kiai Imaduddin namanya, yang menelusuri bahwa benar nggak habaib di Indonesia ini nasabnya nyambung ke Rasulullah. Karena ya memang kadang kalau kita ngelihat potongan-potongan video wallahu alam ya yang utuhnya, kadang saya di pribadi yang bukan keturunan dari itu, kadang ceramahnya mereka kadang agak seakan-akan bahwa mereka itu udah dapat tiket khusus. Nih, kalau kamu deket-deket sama saya nih, saya udah megang tiket. Padahal yang dijamin masuk surga, yang maksum jauh dari dosa cuma Rasul. Kalau keturunan Rasul siapapun dia ada kemungkinan untuk salah. Walaupun kita nggak boleh suudon juga ya. Siapapun dia, kalau memang selain Rasulullah itu ada kemungkinan untuk salah. Bahkan ketika turun ayat dalam surah Asy-Syu'ara yang bunyi ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, wa anzir, dan berikanlah peringatan. Ini yang disuruhkan Rasulullah. Ashirataka, keluarga dekatmu. Ashirataka, keluargamu, al-aqrabin, yang terdekat. Berarti kan anak, istri, paman, dan seterusnya. Lah, oleh para ulama atau dalam hadis itu ada satu hadis bahwa Rasulullah itu beliau memperingatkan ke orang-orang terdekat termasuk putri beliau sendiri, yaitu Fatimah, bahwa Fatimah, perbanyak amalmu, nanti di akhirat aku nggak bisa menolongmu. Itu Fatimah yang jelas-jelas putri Rasulullah. Apalagi kita, atau dalam tanda kutip orang yang membanggakan nasab tadi, saya kan keturunan Nabi. Kalau amalnya nggak banyak tetap nggak bisa. Ini Rasulullah yang bilang, waman bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Orang yang amalnya nggak bagus nggak bisa ditutup dengan nasabnya. Kalau memang dia maling, mau keturunan siapa ya tetap maling. Begitu ditangkap, kamu siapa? Saya Habib, Bu. Lepas. Nggak bisa. Terus pokoknya kalau salah ya salah. Lah ini kadang yang memang terjadi kontroversi. Kontroversi itu maksudnya kadang para pecinta itu berlebihan. Saya pribadi cinta, hormat, sangat hormat kalau memang itu keturunan Rasul, apalagi yang orang-orang alim. Saya sangat hormat. Bahkan saya hampir tiap hari itu nonton YouTube Habib Bagir, namanya orang Semarang, yang setiap hari beliau ngajar kitab live lewat YouTube-nya. Itu ngalimnya luar biasa. Tapi sekalipun beliau nggak pernah dalam video ceramahnya itu mendengar nih loh saya, enggak. Cuman kadang ada yang potongan sepotong kayaknya ya Allah. Tapi wallahu alam ya, kita nggak tahu karena cuma sepotong. Kalau utuh mungkin kita bisa nilai. Cuma ya tadi, siapapun dia, kalau itu bukan Nabi dalam tanda kutip tadi, bisa berkemungkinan untuk
salah. Cuma kadang ya tadi, orang yang kadung cinta berlebihan, ketika idolanya ini dikritik, kitanya nggak terima. Misal, yang mengidolakan Habib Rizik, ketika Habib Rizik dikritik, pasti nggak terima. Yang mengidolakan Gus Dur, ketika Gus Dur dikritik, nggak terima. Nah sekarang, loh kan, iya kan? Oh iya, saking semangatnya begini nih. Sekarang nih, ini kan lagi heboh-hebohnya capres cawapres yuk. Yang pecinta Anies, kalau Anies dikritik mencak-mencak. Oh, kamu enggak Islami. Wah. Lah kemudian kalau yang pecinta Prabowo dikritik, wah kamu enggak apa NKRI. Wes. Sama-sama manusia kemungkinan bisa salah, ya kan? Lah iya, asal bukan nabi kemungkinan bisa salah. Kalau Ganjar salah, ya dikritik ya tetap. Oh, kemungkinan bisa salah ya siapa aja bisa salah. Makanya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sering saya sampaikan di mana-mana saya ngajar, Pak. Maksudnya biar gak berlebihan ya, Pak. Kita cinta boleh, Pak. Kita mengidolakan siapa boleh, kita mengkampanyekan siapa boleh, silahkan. Tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan, itu loh yang perlu digarisbawahi. Jangan berlebihan. Habibaka haunamma asa ayyakuna baghidhuka yaumamma. Cintailah siapa yang pengen kamu cintai, pilihlah siapa yang pengen kita pilih, tapi haunamma, sederhana saja. Ini hadis Rasulullah dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Jangan berlebihan. Asa ayyakuna baghidhuka yaumamma, karena bisa jadi yang kita idolakan sekarang nanti suatu saat kapan bisa jadi menjadi yang kita benci. Dibelain mati-matian, ternyata nah kan itu kan, iya, dibela-bela matian sampai saya nggak akur sama mertua umpama. Karena debatnya sama mertua pilihannya beda kan ya. Wah, akhirnya lah iya kan rugi kan, gara-gara nanti yang nikmatin mereka kan. Wong toh mereka kalah menang nanti sama-sama dapat kok. Makan bareng, ngopi bareng, lah kita yang di bawah eyel-eyelan. Untungnya lo opo. Pesan politik ya, Pak. Hati-hati. Lah iya kan. Menjelang begini memang saya sering, Pak, karena banyak orang yang debat di grup WA. Kayaknya orang ini dapat apa sih? Ini kayaknya ada pesanan. Ya pesanan, yang pesan siapa ya, pesanan Taiwan. Enggak, saya kadang kesel kalau ngelihat debat kayak wayel-wayelan, kadang sampai ya Allah. Ya kecuali kalau hanya sekedar guyonan mah bodo amat lah. Ini kadang sampai Misalnya di sini mah enggak. ya di sini enggak tahu, ntar di luar jalanan ya enggak tahu ya kan. Lah iya lah, pilihan beda kok ya wajar tuh ya. Iya. Ini kok sampai eyel-eyelan. Kadang orang-orang yang saya kan di perumahan itu kan di grup RT ada, grup RW ada, grup musola ada. Grup RW paling ramai, Pak. Tiap hari itu isinya yang 2019 yang apa namanya? Prabowo sama Jokowi. Itu yang pendukung Prabowo ya nyerang Jokowi, yang nyerang pendukung Jokowi ya nyerang Prabowo. Begitu Pilpres selesai, Prabowo jadi menteri. Langsung saya giniin, ayo siapa yang mau ribut lagi, ayo. Wong di atas udah ngopi bareng, udah makan bareng, yang di bawah kok geger. Iya kan? Lanjut hadis tadi, wa begitu ka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Kalau kita enggak suka ya sederhana saja. Wong bisa jadi yang hari ini enggak suka, besok jadi suka. Dulu waktu 2017 yang musuhi Anies itu kayak apa bencinya ya. Lah sekarang Anies sama Muhaimin nyatu. Yang dulu benci Anies akhirnya, wah Anies hebat. Dulu saya masih inget omongannya kayak apa. Lah iya sederhana saja lah. Kita ngomongin politik, laki-laki itu memang demennya yaitu ngomongin sinetron ya gak pantas ya. Lah iya, tapi jangan sampai otot-ototan, eyel-eyelan, wis biasa saja. Kalau hanya sekedar guyon ya monggo. Jangan sampai timbul jadi permusuhan gara-gara iya. Sampai ke situ tadi apa sih? Lupa. Enggak ini waman enggak, maksudnya
Selain Rasulullah itu ada potensi untuk salah. Jadi kalau orang yang kita idolakan kok dikritik orang lain, ya biasa aja. Oh ya memang ada kemungkinan salah. Selain Rasulullah, kalau Rasulullah memang maksum, tapi keturunan Rasulullah juga nggak dijamin semuanya benar. Nah iya, apalagi keturunan Rasulullah aja nggak dijamin benar, apalagi kita keturunan siapa? Zaman Rasul kita bisa jadi anaknya siapa ya? Wallahu alam bisawab.